Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang ada dalam geografi. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa itu prinsip. Prinsip yaitu segala sesuatu yang dipegang teguh. Pastinya kita memiliki prinsip hidup. Contohnya seperti prinsip di saat menuntut ilmu, prinsip saat belajar, prinsip saat bekerja, dan lain sebagainya. Ilmu di sini juga memiliki prinsip, yaitu segala sesuatu yang dipegang teguh. Dan kaitannya dengan geografi yaitu ada 4. Pastinya kalian bertanya-tanya, dari mana keempat prinsip geografi ini? Jadi pada tahun 1988, Ikatan Geografi Indonesia atau IGI membakukan adanya keempat prinsip ini. Maka dari itu ketika kita hendak mengkaji atau mempelajari ilmu geografi, kita harus berpedoman pada keempat prinsip ini. Keempat prinsip geografi diantaranya yang pertama ada prinsip persebaran atau distribusi, yang kedua ada prinsip interrelasi atau keterkaitan, yang ketiga ada prinsip deskripsi atau penjabaran, dan yang terakhir yaitu prinsip korologi, di mana prinsip ini merupakan gabungan dari ketiga prinsip tadi. Bagaimana cara kita membedakan keempat prinsip ini? Mari kita kaji satu persatu. Yang pertama yaitu prinsip persebaran atau distribusi, merupakan suatu gejala dan fakta yang tersebar tidak merata di permukaan bumi dengan memperhatikan dan menggambarkan penyebaran fenomena dan fakta dalam ruang yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Jadi yang namanya geografi itu pasti mempelajari sebuah persebaran atau distribusi yang ada pada suatu wilayah. Seperti contoh pada peta persebaran flora dan fauna endemik yang ada di Pulau Sulawesi. Dari peta ini kita akan mengetahui persebaran atau distribusi flora dan fauna endemik yang ada di Pulau Sulawesi. Contoh yang kedua yaitu peta persebaran gunung api yang ada di Indonesia. Gambar peta ini menjelaskan sebuah distribusi atau persebaran yang ada di Indonesia, yaitu fenomena alamnya berupa gunung api. Ini merupakan contoh prinsip persebaran atau distribusi dalam bentuk gambar. Jika misal dalam bentuk kalimat seperti apa? Contohnya kita tinggal membuat kalimat saja. Misalnya seperti persebaran gunung api di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan juga Pulau Sulawesi. Intinya kalimat tadi harus menunjukkan atau mendeskripsikan adanya persebaran lokasi atau titik lokasi. Contoh yang ketiga yaitu peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2018. Jadi peta ini mendeskripsikan adanya distribusi atau persebaran kepadatan penduduk yang ada di Indonesia pada tahun 2018, di mana Pulau Jawa merupakan pulau dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi jika dibandingkan dengan pulau yang lainnya. Yang kedua yaitu prinsip interrelasi, adalah suatu hubungan timbal balik atau keterkaitan dalam ruang antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. Keterkaitan atau timbal balik harus diingat ya, kata kunci dari interrelasi yaitu adanya keterkaitan atau timbal balik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hubungan gejala alam dengan sosial yang termasuk dari prinsip interrelasi atau keterkaitan. Di sini yang pertama yaitu keterkaitan antara hubungan gejala alam dengan sosial. Contohnya, banjir menyebabkan masyarakat terjangkit penyakit kulit dan juga demam. Dapat dilihat di sini kasusnya adalah banjir. Banjir ini merupakan gejala alam dan dampaknya terhadap kehidupan yaitu masyarakat sekitar terjangkit penyakit kulit dan juga demam, itu merupakan gejala sosial. Jadi di sini adanya hubungan gejala alam dengan gejala sosial. Sehingga contoh di atas
menunjukkan adanya hubungan antara gejala alam dan juga gejala sosial. Keterkaitan yang kedua yaitu hubungan gejala alam dengan alam. Contohnya adalah tsunami yang terjadi karena adanya pergeseran lempeng di dasar atau bawah laut. Tsunami adalah gejala alam dan pergeseran lempeng adalah gejala alam. Di sini dapat dideskripsikan bahwa tsunami ini terjadi karena adanya pergeseran dari kedua lempeng bumi, lempeng yang ada di bawah laut atau dasar laut. Yang ketiga yaitu hubungan gejala sosial dengan sosial. Contohnya yaitu banyaknya pengangguran akan mengakibatkan kemiskinan pada suatu wilayah. Nah, jadi pengangguran di sini merupakan gejala sosial dan dampaknya juga berpengaruh terhadap kondisi sosial sekitar, yaitu terjadinya kemiskinan. Nah, jadi prinsip interrelasi ini berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama adalah hubungan antara alam dengan sosial, yang kedua yaitu alam dengan alam, dan yang terakhir yaitu sosial dengan sosial. Yang selanjutnya yaitu prinsip deskripsi adalah penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki dan dipelajari. Penjelasan atau deskripsi merupakan suatu prinsip studi geografi untuk memberikan gambaran lebih jauh tentang gejala dan masalah yang dipelajari. Prinsip deskripsi selain disajikan dengan tulisan, juga dilengkapi dengan diagram, grafik, tabel, gambar, dan juga peta. Misalnya seperti diagram ini yang mendeskripsikan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di Pulau Jawa. Contoh yang selanjutnya yaitu tingkat pengangguran terbuka menurut daerah tempat di Jawa Timur pada tahun 2010 hingga 2013. Tabel di samping mendeskripsikan atau menjelaskan tingkat pengangguran yang ada di Jawa Timur, baik di daerah kota dan juga daerah pedesaan. Sehingga dengan melihat tabel ini kita akan mengetahui tinggi rendahnya tingkat pengangguran yang ada di Jawa Timur. Yang selanjutnya yaitu prinsip kurologi, adalah fenomena atau fakta. Masalah geografi di suatu tempat ditinjau berdasarkan persebaran, interrelasi, interaksi, dan integrasi dalam ruang tertentu. Nah, contohnya pada siklus air ini. Pada gambar ini dapat diketahui bahwa sinar matahari memiliki peranan penting dalam kehidupan, baik di dataran rendah, dataran tinggi, dan juga bagi kehidupan. Keterkaitan atau interrelasi dari matahari ini yaitu air akan menguap karena adanya panas sinar matahari, di mana penguapan ini akan mengakibatkan siklus hidrologi, yaitu adanya hujan yang terjadi di lautan disebut siklus pendek, kemudian hujan yang terjadi di daratan atau siklus sedang, dan yang terakhir yaitu adanya hujan di dataran tinggi atau disebut juga dengan siklus panjang. Nah, contoh yang kedua yaitu letak astronomis suatu negara menyebabkan terjadinya perbedaan iklim pada suatu negara. Seperti pada daerah Indonesia yang beriklim tropis, benua Eropa beriklim sedang, pada sebagian daerah Australia beriklim subtropis, dan pada daerah kutub beriklim dingin. Selain itu, dengan adanya letak astronomis, maka terdapat perbedaan derajat pada wilayah, seperti pada wilayah tropis memiliki tingkat derajat yaitu 0 derajat utara dan selatan, pada wilayah subtropis 20 derajat lintang selatan, pada wilayah beriklim sedang derajatnya mencapai 35 derajat lintang selatan, dan pada wilayah yang beriklim dingin mencapai 90 derajat kutub utara.